Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Salsabila Anjani dengan nomor induk mahasiswa 1120180090. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan anti korupsi yang langsung diampu oleh Bapak Sadi Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih dampak korupsi terhadap ekonomi. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu dampak korupsi terhadap ekonomi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu korupsi. Korupsi adalah perbuatan buruk yang dilakukan seseorang demi kepentingan pribadi yang menyebabkan orang lain itu merasa rugi atau dia itu sifatnya merugikan orang lain. Nah, seperti masalah penyelewengan, penyuapan, dan lain-lain. Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi. Mengapa demikian? Karena ekonomi merupakan pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Untuk dampak korupsi terhadap ekonomi, yang pertama yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Nah, di sini korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Karena korupsi akan mempersulit pertumbuhan ekonomi. Dalam sektor privat, korupsi dapat meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen, dan resiko pembatalan perjanjian. Nah, pada negara yang korup, kondisi seperti itu akan membuat pengusaha multifungsional meninggalkannya. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan investasi di negara korup akan merugikan dirinya yang memiliki biaya siluman yang tinggi. Untuk dampak korupsi terhadap ekonomi, yang kedua yaitu penurunan produktivitas. Nah, semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi tadi, maka akan berdampak pula pada penurunan tingkat produktivitas juga. Mengapa demikian? Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi. Program peningkatan produksi pada pabrik-pabrik dan usaha produktif yang sudah ada akan terkendala karena tidak adanya investasi. Nah, penurunan produktivitas ini juga akan menyebabkan tingginya angka PHK dan meningkatnya angka pengangguran juga. Ujung atau dampak dari permasalahan ini adalah kemiskinan masyarakat. Untuk dampak korupsi terhadap ekonomi, yang ketiga yaitu rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Nah, korupsi menimbulkan dampak kekacauan dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek lain yang mana sogokan dan upah akan lebih banyak. Para pejabat birokrasi akan menambah kompleksitas proyek dan menyembunyikan praktek korupsi yang terjadi. Dan pada akhirnya, korupsi tersebut akan berdampak pada menurunnya kualitas barang dan jasa. Nah, korupsi juga akan mengurangi kualitas pelayanan pemerintah. Untuk dampak korupsi terhadap ekonomi yang keempat, yaitu menurunnya pendapatan negara di sektor pajak. Pajak menjadi perangkat penting bagi suatu negara. Di Indonesia ada banyak jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah, diantaranya ada PPN atau pajak penambah nilai, PPH, pajak penghasilan, PBB, pajak bumi, bangunan, dan lain-lain. Pajak berperan untuk menstabilkan harga yang digunakan dalam pengendalian inflasi. Pajak digunakan untuk pembiayaan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kondisi penurunan pendapatan dari pajak diperparah dengan adanya pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan dan memperkaya dirinya sendiri. Untuk dampak korupsi terhadap ekonomi yang kelima yaitu meningkatnya hutang negara. Nah, kondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi akan memaksa para negara untuk melakukan hutang untuk mendorong perekonomiannya dalam menutup biaya anggaran yang defisit. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutang dan korupsi yang terjadi di negara berkembang dan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar pula. Posisi hutang pemerintah terus-menerus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hutang adalah hal yang biasa bila digunakan untuk kegiatan produktif. Tetapi jika hutang itu digunakan untuk menutup defisit akan memperburuk keadaan. Nah, itu adalah pemaparan dari dampak korupsi terhadap ekonomi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata,
Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.